明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, Tosang hao. Selamat pagi ya, sejeng-sejeng semuanya. Kangen Sylvia Seji yang sudah membacakan Gata Pelimpahan Jasa dan Wonsin ya. Ya, baik. Sejeng-sejeng, sebelum kita memulai intisari, mari kita sama-sama doa dulu ya untuk kesejahteraan semua makhluk. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan sejahtera, dunia bebas dari bencana. Ya, cảm ơn Sang Rencang Kusu ya. Sesiung Seje, cảm ơn kepada tim Jinfas yang juga yang sudah menyiapkan materi pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya ditemani oleh mitra bacik ya, Sylvia Seje. Ya, silakan untuk menyapa Seje. Ya,感恩三姐ya,感恩juga berkannya ya sesiung sejemben semuanya. Jadi mari kita sama-sama ya menyimak ya sebenarnya
apa sih ya yang ingin disampaikan oleh Master ya kepada kita semua melalui kedua video atau cerita ya, sesi ya. Silakan, Sanu Secie, Kan En. Ya, kan Sece. Ya, baik, Sesiun Sece. Kita sama-sama ya menyimak intisari dari dua video Master bercerita di pagi ini. Yang pertama ada video Master bercerita kehidupan lampau dan sekarang. Ya, silakan next Sesiun. Ini poin intisarinya cuma 3 ya, jadi saya bacakan dulu semua, baru saya sharingkan ya. Oke. Poin pertama, kita harus memahami hukum sebab akibat. Kita dapat mendengar Dharma di kehidupan sekarang berkat jalinan jodoh yang kita akumulasi di kehidupan lampau. Setelah mendengar Dharma, kita harus mempraktikkannya secara nyata. Karena itulah Buddha berkata, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Berhubung pikiran adalah sumber dari segala sesuatu, maka saat timbul rasa hormat dalam pikiran kita akan menuju jalan kebajikan. Poin kedua, jika kita dapat mempertahankan kebajikan dalam pikiran kita, serta menunjukkan rasa hormat dari dalam hati kita lewat ucapan dan perbuatan kita, secara alami berkah dan kebahagiaan akan senantiasa menyertai kita. Bagaikan bayangan kita, kemanapun kita pergi, berkah akan selalu menyertai. Jadi kita harus memahami bahwa meski kita selalu bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi berkah akan selalu menyertai kita. Oke, next berikutnya. Poin ketiga ya, Sesiung, silakan. Ya, Katen ya, Sesiung. Poin ketiga, seperti kisah dan penggalan Dhammapada. Asalkan kita memupuk berkah di kehidupan lampau, maka saat mendengar Dharma di kehidupan sekarang, hati kita akan dipenuhi sukacita. Berkah akan selalu menyertai kita dan kita dapat bersumbangsi bagi masyarakat. Ya, Sesiung Secie di cerita pertama ini tadi kita sama-sama sudah menyimak ya. Ada salah satu pedagang kecil yang kebetulan mendapat kesempatan untuk mendengarkan ceramah dari Sang Buddha ya. Dan setelah mendengarkan, pedagang ini langsung membangkitkan rasa hormat ya dan menjunjung tinggi Dharma dan selalu meresapi Dharma dengan penuh sukacita. Jadi karmanya ini langsung berbuah ya di kehidupannya, sangat dihormati ya dan kemudian ditunjuk sebagai pengganti dari seorang pemimpin kerajaan ya. Sesiung Secie tadi juga ada disebutkan kutipan Dhammapada ya bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ya, mungkin ada sebagian Sesiung Secie yang belum memahami, jadi saya coba jelaskan secara singkat tentang Dhammapada ya. Nah, jadi Dhammapada itu merupakan salah satu kitab suci dari agama Buddha ya, dari bagian Khuddaka Nikaya, yang merupakan salah satu bagian dari Sutta Pitaka. Dan Dhammapada ini terdiri dari 26 vaga atau bab ya, atau 423 bait. Nah, syair dari kutipan Dhammapada di cerita ini adalah kutipan dari syair Dhammapada bab 1 ya, yang Maga Vaga ya, syair berpasangan. Dan kutipan tadi sebenarnya ada sambungannya ya, Sesiung Secie ya. Syair lengkapnya itu saya coba bacakan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya.
Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan badannya. Ya, ini makanya disebut sebagai syair berpasangan ya, Sesiung Secia ini saling berpasangan syairnya. Nah, jadi bisa disebutkan pikiran menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas diri kita ya, Sesiung Secia. Jika pikiran kita itu baik dan lurus, maka ucapan maupun perbuatan kita juga tentunya akan baik ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu sangat-sangat singkat ya, Sesiung Sece. Waktu berjalan sangat cepat. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu ya, harus berusaha memanfaatkan setiap waktu yang ada, melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, melakukan kebaikan dan mengikis keburukan. Saya sangat yakin ya semua berkah yang saya dapatkan di kehidupan sekarang ini, bagaimana saya bisa mempunyai jalinan jodoh yang kuat ya dengan ajaran Buddha. Jadi seperti kitab Dhammapada ini ya, Sesiung Secia ini saya dapat sewaktu saya masih kelas 6 SD ya. Jadi di masa itu saya mendapat tugas dari guru agama Buddha di sekolah ya. Jadi tugasnya itu kita diminta untuk menulis surat ke organisasi kebudayaan. Ya, kalau tidak salah waktu itu saya menuliskan surat ke Sangha Agung Indonesia yang di Pulau Jawa. Tugasnya hanya sederhana ya, kita diminta untuk memperkenalkan diri kita dan seterusnya. Dan sebagai balasan ya saya mendapat kiriman Dhammapada ini dan juga ada beberapa cerita Buddhis lainnya. Nah, di masa itu saya juga sudah aktif di Viara ya, Sesiung Secia, ya, ikut kegiatan muda-mudi, jadi pemimpin kebaktian dan sebagainya. Kemudian saya sampai sekarang pun saya eh, mendapat em, kesempatan ya bisa selalu bertemu dengan eh, para guru bijaksana ya, bisa memahami Dharma, bisa melakukan latihan meditasi dan pelatihan diri lainnya. Jadi saya sangat-sangat yakin ya bahwa begitu mudahnya, begitu dekatnya jalinan jodoh saya dengan ajaran Buddha. Saya yakin bahwa di kehidupan lampau saya sudah melakukan pelatihan diri yang sama ya. Jadi bisa bertemu dengan Sesiung Secie sebagai mitra bajik dan berada di kapal yang sama. Saya juga yakin di salah satu kehidupan kita sudah saling menjalin jodoh baik ya dan sudah berjalan di jalan yang sama. Em, ya saya menyadari begitu banyak berkah di kehidupan saya ya Sesiung Secie. Ya terlepas dari masalah yang ada bukan berarti tidak sama sekali tidak ada kesulitan atau apapun ya tetap ada, tapi saya selalu bersyukur, saya selalu eh, sangat kangen ya kepada semua berkah yang saya terima. Makanya saya selalu berusaha untuk menggenggam ya setiap waktu yang ada itu untuk menjalankan tekad saya. Kita semua juga tidak boleh melupakan tekad awal kita ya, Sesiung Secia, terus berbuat kebajikan, terus menanam benih kebajikan. Ya, karena benih kebajikan inilah yang akan bisa kita bawa terus ya di kehidupan-kehidupan berikutnya. Ya, sifat buah karma eh, tidak akan berubah ya, Sesiung Secia. Buah karma itu akan matang pada waktunya. Apakah di kehidupan ini, apakah kehidupan berikutnya, ataupun di berbagai kehidupan yang akan datang. Ya, jadi benih-benih karma ini tidak akan menghilang ya, meski sudah tertanam sekian lama. Jadi benih-benih karma ini terus mengikuti kita ya dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Jadi bagaimanapun juga eh, jika kita tidak menciptakan sebab-sebab ya ataupun karma untuk terjadinya sesuatu, maka kita tidak akan mengalami hasilnya ya, tidak akan mendapatkan hasilnya.
Ya, jika kita tidak menanam benih tertentu, tanaman juga tidak akan tumbuh, gitu kan ya Sesiun Setia. Jadi seperti itu juga ya benih-benih karma yang harus kita tanam ya. Buddha mengajarkan sesuai benih yang ditabur, begitulah buah yang dituai. Pelaku kebaikan akan meraih hasil yang baik, pelaku keburukan akan memetik hasil yang buruk. Jika engkau menanam benih yang baik, engkau akan menikmati buah yang baik. Ya, ini juga adalah kutipan dari Dhammapada ya. Jadi Dhammapada ini di sini ada ditulis, Dhammapada itu adalah sabda-sabda dari Sang Buddha. Ya, jadi em, banyak kutipan-kutipan sabda-sabda Sang Buddha ini di dalam Dhammapada ini ya yang sangat sesuai dengan kehidupan kita ya, sangat sesuai dengan apa yang kita alami setiap hari. Jadi karma sangat mempengaruhi kelahiran kita yang akan datang ya, dan mempengaruhi apa yang akan kita alami selama hidup ini. Ya, bagaimana orang lain memperlakukan kita, bagaimana status sosial kita dan sebagainya. Jadi karma juga mempengaruhi kepribadian ya dan watak kita juga, perilaku kita, kebiasaan kita, tabiat kita. Jadi jenis eh, lingkungan di mana tempat kita dilahirkan juga itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh karma ya, sesing-seci ya. Kita yang sekarang ini sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, di kehidupan sebelumnya ataupun di kehidupan ini. Jadi kita yang akan datang adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika eh, kita berbuat kebaikan pun tidak perlu mengharapkan balasan ya atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, kita kan sudah paham tentang hukum karma ya, Sesiung Secena. Eh, Misalnya kita sudah eh, selalu berbuat kebaikan, sudah berbuat kebajikan, tapi kok penderitaan ataupun kesulitan masih terus datang. Ya, jangan kecewa ya, Sesiung Secie. Kita hadapi penderitaan, kita hadapi kesulitan dengan hati yang tabah dan penuh kebijaksanaan. Ya, kita harus sadar bahwa mungkin saat itu kita sedang memetik hasil perbuatan buruk yang telah kita lakukan di kehidupan lampau ataupun kehidupan sebelum-sebelumnya. Ya, baik. Mungkin sampai di sini dulu ya sharing saya. Sesiang Secie. Berikutnya saya serahkan ke Sylvia Secie untuk melanjutkan. Silakan Secie. Ya, kanten ya kepada Sani Sucia ya yang sudah menjelaskan nih ya cerita pertama dari Master Chen Yen ya tentang kehidupan lampau dan sekarang. Nah, jadi itu kehidupan lampau itu ya Sesion Sucia ya, itu membentuk ya kehidupan kita sekarang Sesion Sucia. Nah, jadi sangat unik ya. Terima kasih juga kepada Sani Sucia sudah menjelaskan nih ya kitab dari Dhammapada isinya gitu ya supaya sehingga kita lebih mengenal nih ya Sesion Sucia. Oke, kita langsung masuk saja intisari kedua. Ya, intisari kedua ya dari Master Chen yang bercerita cerita kedua adalah karma masa lampau pria miskin. Nah, jadi Sesiong Sece hari ini kita akan banyak bercerita mengenai karma ya. Oke, kita lihat intisari yang pertama apa yang ingin disampaikan oleh Master kepada kita. Nah, yang pertama adalah orang-orang memiliki ketamakan. Mereka tamak bukan karena kekurangan, melainkan karena kondisi mental yang tidak benar. Saat melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka hendak memilikinya dan berubah dan berusaha untuk merebutnya. Ini akibat kondisi mental yang tidak benar. Ada pula orang-orang yang murni karena tamak. Kehidupan mereka lebih sulit dari orang lain, sehingga menimbulkan rasa tamak. Sesungguhnya miskin tidak menakutkan, yang menakutkan ialah lengah atau malas, enggan mencari mata pencaharian benar, dan hanya ingin menjalani hidup dengan santai. Pola pikir seperti ini juga mendatangkan penderitaan. Nah, jadi Sesiong Secik ya, jadi dari inti sari yang pertama ini ya,
saya ingin mengajak Sesiong Secie semuanya ya, kembali merenungkan nih, ada nggak ya kita seperti yang cerita kedua ini ya, pernah tamak ya, padahal sudah ada tetapi masih merasa kekurangannya. Ayo kita benerin nih kondisi dari mental kita, Sesiong Secie. Apakah kita pernah begini gitu? Terus terang, Sesiong Secie, ya. Saya tidak munafik, Sesiong Secie. Saya dulu pernah, dulu ya dulu. Nah, dulu pernah, Sesiong Secie. Nah, tapi bersyukur, Sesiong Secie ya, di mana bisa Seci ya, bisa menjadi bagian dari tim Swim Fasyang ya, sehingga bisa belajar banyak, Sesiong Secie. Nah, jadi apapun ya kan, apapun yang terjadi di masa lampau, Sesiong Secie ya, masa lalu, paling penting itu kita mau bertobat ya. Kita mau berubah, Sesiong Secie, ya kan? Maka semuanya itu akan berubah seperti kisah dari Master Chen yang bercerita ini, Sesiong Secie. Jadi memang kalau sudah cerita mengenai karma, Sesiong Secie ya, ini benar-benar sangat unik ya, unik luar biasa, ada juga sedikit mengerikannya gitu ya. Wah, karmanya kok begitu ya, ya. Padahal saya nggak rasa saya pernah melakukan seperti ini. Tapi kok orang-orang itu kok berkelakuan seperti begitu sama saya gitu. Nah, jadi itulah keunikan-keunikannya. Nah, tapi Sesiong Secie balik lagi ya, untuk menyadarinya ya bahwa itu adalah buah karma kita ya, itu perlu benar-benar perlu sebuah usaha. Tidak mudah, tapi bisa, Sesiong Secie. Saya yakin semua Sesiong Secie, apalagi semua Sesiong Secie adalah murid master, semuanya pasti bisa. Yang paling penting adalah selalu tekun, selalu bersemangat ya. Tapi tidak cukup hanya tekun dan bersemangat ya, Sesiong Secie ya. Tetap basahin batin kita itu dengan dharma-dharma ya. Jadi sering-sering mengikuti Swim Fasyang, Sesiong Secie ya. Jangan pernah melewatkan, Sesiong Secie. Oke? Nah, intisari yang kedua ya. Ketamakan tidak berujung dan membuat orang tidak pernah merasa puas. Karena itu, kita hendaknya membina cinta kasih dan welas asih terhadap segala sesuatu di bumi ini. Akibat ketamakan, kita merasa tidak tenang dan tidak puas, sehingga terus mengumbar nafsu keinginan dan akhirnya tidak memperoleh pencapaian apapun. Asalkan kita bisa berpuas diri, serta bersedia bekerja keras dan bersumbangsi, maka tidak ada hal yang sulit, Sesiong Secie. Nah, jadi di cerita ini Master kembali mengingatkan kembali kepada kita ya. Jadi saya juga kembali lagi nih, mengajak Sesiong Secie lagi merenungkan nih ya, bahwa kalau kita selalu tamak ya akan posisi ya jabatan gitu ya, akan materi ya, tidak pernah merasa puas ya, tentu kita tidak akan pernah tenang, Sesiong Secie ya, tidak pernah akan bisa merasa bahagia gitu ya, karena tidak akan pernah cukup gitu, terus kejar, kejar dan kejar dan kejar gitu ya. Nah, kejar kalau umpamanya memang yang dijalankan itu mah tidak melukai orang lain, ya kan? Kita maksudnya masih di jalan yang tepat gitu ya, oke gitu. Tetapi kalau karena ketamakan ini biasanya sih pasti ada nih menyakiti orang-orang yang di sekitar kita, Sesiong Secie. Nah, jadi ini benar-benar kita itu harus benar-benar itu perhatikan ya. Apapun yang kita mau ya, sebaiknya itu ada nih. Nah, kayak di sini ada Master mengajak kita untuk membina rasa cinta kasih ya, rasa welas asih akan sesuatu hal, akan sesuatu di bumi ini. Bahkan bukan hanya sesama manusia, Sesiong Secie, tetapi kepada semua makhluk. Nah, makanya di Seci ini, Sesiong Secie, tidak heran kalau kita diajak untuk bervegetarian, Sesiong Secie. Karena mengapa? Untuk ayam aja ya mau makan dagingnya itu ya karena cinta kasih ya. Kalau kita enggak makan ayam tersebut, ya mungkin dia tidak akan disembelih. Orang tidak akan ternak ayam. Gitu, Sesiong Secie. Nah, terus kalau saya tidak makan itu ayam, ya dia tidak akan dibunuh, Sesiong Secie. Nah, itu adalah wujud antara kombinasi cinta kasih dengan welas asih, Sesiong Secie. Nah, jadi memang sangat bisa dibilang sangat halus, Sesiong Secie.
tetapi pelan-pelan kita akan menyadari hal tersebut. Kita bisa, ya, contoh nih ya, contoh ya, tapi bukan memaksa nih, contoh. Ya, karena saya pun karena terinspirasi dari cerita ini ya, Sesion Secie, contohnya nih, eh, kita yang jadi ayam. Terus karena ada si A mau makan kita, terusnya kita itu disembelih gitu ya. Nah, dendam nggak? Nah, gitu. Sakit hati nggak? Nah, gitu Sesion Secie. Jadi itu adalah sedikit spill Sesion Secie ya. Jadi supaya tidak jenuh ya gitu ya. Nah, jadi itulah ya memang Mas di cerita ini kita bisa melihat ya bahwa Sang Buddha ya bahkan Master juga mengajak nih ya selain melakukan kebaikan-kebaikan ya, tetapi kita perlu ini ada rasa cinta kasihnya ya. Terus memang ada welas asihnya terhadap orang yang kita bantu. Jadi bukan semata-matanya oke ya kan. Ya saya lakukan saja karena saya tahu nih kalau saya berbuat ini pahalanya ini, kalau saya berbuat ini pahalanya akan dapat ini. Ingat itu Sesye. Jangan pernah pikirkan hal itu Sesye. Ingat pesan master. Bersumbangsih tanpa pamrih ya Sesye. Jangan pernah memikirkan, oke saya melakukan ini, saya dapatkan pahala ini, jangan pernah dipikirkan. Walaupun ya kita tahu, ya udah gitu. Bersyukur kita bisa mengetahui hal tersebut. Tetapi ingat lagi niat kita ya ingat kembali niat kita ya karena kata master ya, begitu niat kita yang baik ataupun niat kita yang buruk, apalagi yang buruk ya, eh nggak niat yang baik gitu ya. Ada selisih sedikit kayak sehalus rambut aja itu sudah akan melenceng. Itu akan membawa kita melenceng. Pikiran kita bahkan melenceng, perbuatan kita akan melenceng, bahkan ucapan kita itu juga akan melenceng. Gitu sesuatu. Jadi ya di sini itu tidak ada yang instan. Kita bisa melihat dari Sang Buddha ya, untuk menjadi seorang Buddha dia harus terlahir kembali ya ke dunia saha ini ya dengan berbagai macam rupa ya supaya memang bisa mengajak semua makhluk hidup itu bisa mencapai pencerahan dan menjalin jodoh dengan semua makhluk. Nah, jadi memang perlu proses Sesyong Secie. Jadi kita perlu ya belajar ya karena tidak ada pencapaian yang instan. Jadi kita perlu ya tekun ya selalu bersemangat ya. Ingat akan niat kita ya, niat yang baik itu mengapa kita masuk ke suci ya. Ada yang belajar, ada yang mau memupuk rasa cinta kasih, mau belajar bagaimana berwelas asih. Ya, pupuk itu kebaikan itu terus jalan sesuai dengan rel sesuai suci ya. Oke. Ya, kita lihat lagi ya. Itu ya intisari ketiga. Dengan hati Buddha yang murni, kita dapat memperoleh kedamaian terbesar dan tidaklah sulit untuk tidak mengejar kesenangan pribadi. Dengan pikiran yang tenang, secara alami wawasan kita akan semakin luas. Jadi hendaknya mempertimbangkan masa depan. Janganlah kita melakukan kesalahan hanya demi kepuasan sesaat. Nah, ini yang kita harus hati-hati sesiok-seciek ya. Karena satu ketamakan itu menarik kita sampai kemana-mana gitu sesiok seciek. Dan karena ketamakan itu ya kita tidak itu lagi sesiok seciek, tidak memikirkan lagi efeknya gitu sesiok seciek langsung oke gitu. Nah jadi akan tanpa disadari ya melakukan sangat banyak hal-hal yang memang kalau dilihat dari Pancasila Buddhis ya tidak sesuai kadang-kadang ya tidak sesuai kebanyakan sih tidak sesuai Sesyum Secie. Jadi memang kita perlu ya sangat perlu ya memperhatikan nih 3 pintu karma kita itu Sesyum Secie. Baik itu dari pikiran, biarpun kita berpikir orang lain tidak tahu Sesyum Secie ya, tapi itu kita menanam karma Sesyum Secie. Oke? Nah, apalagi kita ucapkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita berucap kasar ya, sering berucap kasar gitu pada siapapun gitu ya, ataupun pada orang-orang tertentu. Nah, maka jangan heran kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memang
Kadang-kadang ya ada yang baik, ya kadang-kadang yang memang berkata-kata kasar kepada kita. Nah, begitu juga dengan perbuatan Sesyong Sejie. Nah, ingat dengan tiga pintu karma. Karena Sesyong Sejie, percayalah ya, kalau kita tidak akan memiliki karma tersebut, kita bahkan tidak akan bisa melihat kejadian itu, bahkan mendengarkan Sesyong Sejie. Nah, jadi memang balik lagi hari ini ceritanya itu sebenarnya sangat unik Sesyong Sejie ya. Kita bisa merenungkan kembali ya, merenungkan kembali. Tadi saya juga lupa ya di cerita yang kedua ini Master ada mengatakan ya, Rusiing ya, sebagaimana benih ya, Rusi yen ya, sebagaimana jodoh ya, dan kondisi ya, dan Rusi kuopao, dan buah karma yang akan kita terima. Nah, jadi itu adalah kayak sebuah siklus ya. Jadi mau nggak kita putuskan siklus yang tidak baik tersebut dan memulai siklus yang baru nih ya. Ingat selalu ya pesan Master. Marilah kita sama-sama ya menjalin jodoh baik nih kepada siapapun ya. Berkata-kata yang ramah ya, berkata-kata yang baik ya. Memang membangkitkan nih. Waktu saat menolong orang memang ada rasa cinta kasih nih. Tidak mudah tuh Sesyong Sejie. Saya juga berlatih cukup lama Sesyong Sejie ya. Ada rasa cinta kasihnya ya. Terus ada lagi rasa welas asihnya Sesyong Sejie. Nah, jadi bersyukur ya kita bisa seperti Yesi Sejie sampaikan ya, kita di sini di Ceci adalah di universitasnya Ceci ya. Jadi di sini kita belajar ya. Di sini kita juga bisa berpraktek ya. Salah, oke. Kita bertobat ya, lakukan lagi yang terbaik. Ya, gitu Sesyong Sejie. Jadi selalu tekun, selalu bersemangat ya, selalu ingat juga dengarkan Dharma, tidak cukup hanya berkegiatan ya, sehingga gesekan-gesekan apapun pada saat kita berkegiatan di luar sana ya, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap menerima setiap peristiwa dan kejadian-kejadian yang menimpa kita. Dan lama-lama itu rasa berpuas diri itu akan muncul Sesyong Sejie. Jadi hidup kita akan jauh lebih bahagia ya. Mau kan Sesyong Sejie semuanya hidup bahagia Sesyong Sejie? Jadi saya juga tidak akan berlama-lama ya. Sani Sejie kita langsung masuk saja ya sesi sharing ya supaya Sesyong Sejie nih bisa, karena cerita hari ini kan sangat menarik nih ya. Jadi Sesyong Sejie sambil merenungkan juga sharing nih kesan-kesan batin kepada kita semua. Jadi kita bisa belajar bersama dengan setiap kejadian-kejadian Sejie-Sejie, Sesyong-Sesyong men. Karena balik lagi, setiap orang itu pasti, saya percaya nih, setiap masalah dan kejadian orang-orang itu pasti berbeda-beda. Oke? Ya. Oke kan, En? Ya, katanya Sylvia Sejie. Ya, benar ya. Ini em, ketamakan itu seperti jurang yang tanpa dasar ya, Sejie. Tidak pernah ada habisnya ya. Selalu muncul nafsu keinginan yang tidak pernah habis-habisnya. Oke, baik Sejie, ini sudah banyak yang raise hand ya untuk sharing bersama kita. Kita mungkin mulai dengan Viviliang Sejie ya. Baru kemudian Jangka Wijaya Sesyung dan Melinda Sejie. Cảm Ya, ơn silakan Đại sứ, Sejie. cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Sani dan Sylvia Sejie. Dalam ceramah Master, mewariskan ketulusan dan kebajikan dari generasi ke generasi. Bencana gempa di Tainan, banyak bagian geria Cingse yang retak. Banyak sekali relawan ke geria untuk membantu perbaikan dan memanggil ahli listrik, air, bangunan, dan mereka bersedia untuk datang membantu. Semua orang yang berkebajikan unggul berhimpun di satu tempat dan memiliki jalinan jodoh yang sangat besar untuk dapat berhimpun di waktu, ruang, dan dalam kondisi hubungan antar manusia yang baik.
Mereka memiliki cinta kasih dan welas asih yang tidak tega melihat penderitaan. Master akan selalu mengembangkan cinta kasih dalam setiap kehidupan yang dijalani dan juga memiliki welas asih yang luas. Dapat menjalin jodoh baik bisa bersumbangsi tanpa pamrih. Semua tak lepas dari sebab dan kondisi. Di kehidupan ini, kita memberikan bantuan kepada Kang Enghu. Di kehidupan selanjutnya, mereka bisa saja menjadi keluarga atau kerabat kita dengan hubungan yang baik. Ini sebab kondisi akibat demikianlah interaksi kita dengan orang lain. Perbedaan siapa yang berbuat lebih dahulu dan siapa yang merespon belakangan. Berkat jalinan jodoh, di mana ada yang membutuhkan, kita ke sana membawa bantuan. Ini akumulasi dari karma baik di masa lalu. Kita merasa hanya bersumbangsi dengan cinta kasih. Dan juga kehidupan itu tidak kekal. Hendaknya membangun tekad dan ikrar untuk bertindak secara nyata. Ada beberapa anak meninggalkan negaranya untuk belajar di Taiwan. Para relawan sangat mengasihi mereka dengan tulus. Semua satu keluarga, tanpa perlu adanya hubungan darah. Ada banyak relawan yang menganggap anggota Secing dan Sehau itu seperti anak dan cucu sendiri. Sekolah mengajarkan bahasa dan pengetahuan. Relawan mengajar dan membimbing mereka budi pekerti dan cinta kasih, sehingga hati mereka dapat dipenuhi cinta kasih yang utuh untuk mengasihi dan menghargai dunia ini. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat membawa cinta kasih yang tulus ini ke negara mereka dan mengembangkan kekuatan cinta kasih ini untuk menciptakan nilai di dalam kehidupan. Dengan mewariskan cinta kasih yang tulus dan benar dari generasi ke generasi, dan juga jangan diri sendiri yang mendedikasikan diri dan berbuat baik sebagai relawan. Wariskan cinta kasih dan ketulusan ini kepada anak cucu. Dan ini mewariskan berkah di dalam keluarga. Juga mengasihi seluruh masyarakat sehingga keluarga aman dipenuhi berkah. Selama kita memiliki tekad, tidak ada hal yang tak dapat dilakukan. Dan juga bodhisatwa muncul ketika jalinan jodoh terhimpun dan memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, menyucikan hati manusia dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dengan mewariskan ketulusan dan kebajikan dari generasi ke generasi. Kang Eng Sesiong Sejie. Ya, katanya Vivi Liang Sejie yang sudah sharing ya dan membuat rangkuman dari video Master Bercerita pagi ini. Ya, benar ya, Sesiong Sejie bahwa kita harus selalu menjalin jodoh baik ya dengan banyak orang. Saat kita bisa bersumbangsi pun itu juga merupakan suatu sebab dan kondisi ya di kehidupan lampau ya, sehingga kita mempunyai kesempatan dan jalinan jodoh untuk bisa bersumbangsi ya. Jadi mungkin saat di kehidupan sekarang ini kita merasa bertemu dengan orang yang mempunyai jalinan jodoh yang mungkin kurang baik ya dengan kita ya, tapi kita jangan dipengaruhi seperti itu ya. Kita juga harus berusaha untuk menciptakan jalinan jodoh atau jalinan karma yang baru dengan setiap orang ya. Jangan langsung mengkaitkan, oh ini
saya dengan eh, orang tersebut mungkin di kehidupan lampau mempunyai jalinan jodoh buruk. Tapi kita harus yakin juga kita mempunyai kesempatan baru untuk bisa menciptakan jalinan jodoh atau jalinan karma yang baru ya, Sejong Sece ya. Oke, baik. Berikutnya ya, kita lanjut ya, Sylvia Sece ya. Ya, Di ya saya tadi berikutnya, ya silakan saja. ya tadi saya lihat ini Johnny Sisiung itu bolak-balik angkat tangan. Ya, Nah, silakan Johnny ya Sisiung. silakan. Udah Johannes semangat Sisiung, sekali sorry. ya, Sesiung ya. Iya, oke, silakan. Joni atau Jangka? Johannes Hannes, Jangka Wijaya Sisiung. Jadi oke lah, oke Kandan ya, Sani Sece dan Sylvia Sece ya. Sebenarnya seperti biasa, omongan saya selalu realita-realita lapangan ya, izinkan ya. Gimana realita lapangan kejadian ini saya akan ngajak dengan diskusi. Saya mau ajak didiskusikan ya, saya berharap bisa sedikit mengasih kebijaksanaan ya. Ya kalau pertanyaan sulit mohon maaf ya, kayak gitu ya. Ada realita ini jadi kayak 2 sampai 3 pertanyaan, 2 realita tapi ada 2 sampai 3 pertanyaan totalnya. Jadi pertanyaan pertama diambil dari realita pertama. Kan cerita nomor 2 kan ada namanya ketamakan. Bicara ketamakan, jadi begini case-nya. Kalau saya jadi teringat kalau misalkan saya kuliah di Bandung, asalnya dari Medan, terbang dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta naik bus ke Bandung, ya. Mikrobus ke Bandung. Ya, orang bilang travel atau apa ya. Ya, sekarang sih sudah ada apa? Kereta cepat ya, kereta cepat. Jadi tapi kan kereta cepat kan baru jadi 2 tahun lalu. Asumsi kita pakai jalan tol ya, di Bandung jalan tol ada travel. Menariknya ini, begitu saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan ambil travel ke Bandung karena saya kuliah di Bandung, kan namanya juga kuliah. Kata travel berkata, karena saya masih S1 ya, tunjukkan kartu ID student pass, apa ya? Kartu tanda mahasiswa atau student. Maka saya akan kasih kamu diskon 10%. Di mana dalam bahasa hukum yang penting kamu students, di mana yang namanya juga anak kuliah S1. 80% tuh fokus dengan kuliah dan nongkrong-nongkrong, ya. Pengalaman saya kuliah di IPB itu seperti itu, jarang ada yang mau kerja. Begitu lulus baru kerja. Oke, katakanlah namanya si A, mahasiswa A. Mahasiswa A tersebut dinyatakan lulus dengan cum laude dan mendapatkan karma baik yang luar biasa, sehingga bekerja di satu perusahaan dengan gaji yang lumayan tinggi, katakanlah, gaji yang lumayan tinggi, tiba-tiba perusahaannya senang sama dia, suruh dia kuliah S2. Katakanlah kerja di Jakarta, suruh dia kuliah MBA di Bandung. Jangan sebut merek ya, Master Business Administration. MBA di Bandung lah ya. Disuruh. Tapi tinggalnya di Jakarta. Mau tidak mau, mungkin kuliahnya Sabtu Minggu, jadi Sabtu Minggu ke Bandung buat kuliah. Ya, investasi 1 tahun lah. Investasi 1 tahun lah, disuruh bos. Kalau namanya kuliah S2 itu apa ya? Kuliah S2 itu kan dikasih kartu tanda mahasiswa. Dan promonya masih berlaku. Ya, dicatat ya. Promonya masih berlaku karena promo tidak memperhatikan kamu S1, S2, dan S3. Yang penting ada kartu tanda mahasiswa, begitu kamu tunjukkan misalkan ke biro travel, kamu dikasih diskon 10%. Ini contoh kasus ya. Sekarang sudah nggak ada ke Bandungnya. Sekarang udah nggak ada. Pertanyaannya, mahasiswa kan sudah S2, sudah kerja, disuruh bos. Lalu dia pakai promo itu. Apakah disebut tamak? Enggak. Itu pertanyaan pertama. Lalu realita kedua. Realita kedua ini tentang mahasiswa juga sih. Katakanlah mahasiswa farmasi dan mahasiswa eksakta. Ya, kedokteran, farmasi, biologi. Nah, kalau mainannya kuliah seperti itu, mohon maaf ya, kan terlibat dalam penelitian. Di mana salah satu penelitian uji klinis, di mana uji klinis tersebut itu ya salah satu syarat supaya dokter bisa meresepkan suatu obat. Mainannya mencit ataupun tikus. Tikus dijadikan kelinci percobaan. Contohnya obat flu. Sebelum
dokter bisa make atau meresepkan, mau tidak mau tikus harus jadikan kelinci percobaan. Jadi tikusnya itu bayangkan ya, dikasih virus flu, habis itu dikasih obat. Setelah percobaan selesai, karena suatu SOP, mohon maaf, tikus tersebut dibunuh dan dikremasi, atau dalam bahasa laboratoriumnya itu adalah diinsinerasi, karena safety prosedur. Itu sebenarnya termasuk karma buruk, enggak? Dan juga kalau kita make obat, itu pasti melalui fase itu, uji klinis itu termasuk karma buruk, enggak? Itu sih 3 pertanyaan ya. Udah cukup. Sekian, itu yang mau saya ingin aja bahas. Ini benar-benar realistis ya, terutama anak-anak eksakta yang mau kuliah kedokteran, kuliah farmasi. Nanti jangan pula udah masuk seci ketemu kayak gini jadi galau nih gimana nih? Kayak gitu kira-kira ya. Yang ingin saya tanyakan, mohon petunjuk dan kebijaksanaan ya. Kandan Tachia. Salam kebijaksanaan. Ya, jadi saya yang jawab ya. Sani Suci tutup mic. Oke. Ya, jadi Sesyong, kalau ini ya saya jawab tapi mungkin dari versi saya. Tapi Sesyong Suci juga bisa nih memberikan pendapat ya karena kan Jangka Wijaya Sesyong kan mengajak kita ini berdiskusi. Nah, ya, jadi kalau cerita nih dan mengenai tiket-tiket itu yang dapat 10% ya. Sebenarnya itu adalah berkah kita Sesyong. Berkah kita sebagai mahasiswa. Ya, kalau ada berkah makanya kita bisa dapat itu diskon seperti begitu. Nah, sebenarnya Sesyong ya, saya barusan ada melihat satu ceramah nih dari Sesyong yang di Taiwan ya, Liu Qi Sesyong ya, ada menceritakan mengenai sudut pandang kita memandang akan sesuatu hal gitu. Nah, seperti ini Sesyong yang tadi Sesyong ceritakan ini mengenai mahasiswa dapat diskon 10% ya kan. Terus sudah S2 kuliah lagi dapat 10%. Nah, balik lagi ke pikiran kita dan niat kita gitu. Kalau kita memang menganggap saya senang saya ini mahasiswa saya naik bus itu dapat diskon 10% berkah. Ya itu memang benar berkah Sesyong. Tidak ada unsur ketamakannya Sesyong. Begitu juga dengan yang S2 Sesyong. Itu adalah berkah. Jadi apa yang kita pikirkan itulah kenyataannya gitu Sesyong. Itulah yang kita tanamkan Sesyong. Nah, gitu. Tadi saya semalam baru dapatkan itu ya, baru ada dapat sedikit lagi ya mengenai itu nomor plat gitu ya. Nah, nomor plat itu kadang-kadang kan gini, ada yang cerita sang 333 contohnya ya. Sang katanya, naik. Tapi bagi sebagian orang bilang itu 33 itu adalah apa? Berpencar sua gitu. Nah, balik lagi kemana? Nah, balik lagi ke sebersih niat kita, sebersih pikiran kita yang muncul, Sesyong. Di mana kalau kita memang mengarah ke hal yang baik, percayalah makanya semuanya akan baik. Semua hal itu malah adalah berkah, Sesyong. Dari sudut pandang, Sesyong. Nah, jadi kalau kita menganggap, ini saya apa lah ya, ambil kartu yang lain lagi supaya saya dapat diskon maju mah sudah beda gitu Tesio. Nah itu yang ya dapat apresiasi ya kan apresiasi seperti kata Halimah Sesyong ya apresiasi untuk memang pelajar gitu ya kan untuk mahasiswa gitu. Nah dari sudut pandang Sesyong. Jadi setiap manusia itu mempunyai sudut pandang yang memang berbeda-beda. Nah, dari mana kita pandang? Satu ya, mungkin Sesyong Sece pernah lihat enggak ya? Sufu kayaknya pernah sharing tuh satu lubang yang ada di Taiwan itu dari sisi yang mana foto entah dapat foto apa ya kan dari sisi ini dapat foto apa dari sisi ini dapat foto apa seperti begitu Sesyong kacamata kita memandang akan sesuatu hal Sesyong. Ya, tapi memang tidak mudah ya. Balik lagi tidak mudah, tidak ada hal yang mudah, Sesyung. Tapi asalkan kita mau bisa. Nah, makanya mengapa Master selalu mengingatkan kita, ya kan selain melatih diri, ya kan, selain tekun bersemangat, ya selain rajin mendengarkan dhamma, kita juga perlu bersungguh hati. Bersungguh hati, oke, saya mendapatkan ini atau Sesyong ini sharing ini. Wah, ini sangat bagus, ya kan?
kita highlight, kita catat Sesiong Sece. Ya kan? Itu adalah sebuah bagian nih pencerahan untuk kita Sesiong Sece. Dan dari itu kita bisa mendapatkan sangat banyak hal Sesiong Sece. Ya, gitu. Nah, kalau untuk tikus ya, tikus yang itu ya karena eh, mau mau karena mau tes obat itu ya harus dites dulu ke sang tikus, terus tikusnya sudah mati, difocang lagi ya, dikremasi. Ya, jadi ya satu sisi sih ya sebenarnya sih tidak tidak pas ya, tidak pas ya. Itu balik lagi ke peneliti itu ya, ya menanam karma buruk sih, menanam karma buruk. Nah, tapi balik lagi memang itu karena prosedur ini memang sangat eh, complicated Sesiong. Nah, jadi saya juga mohon bantuan nih ya, karena complicated mohon bantuan nih sama Sesiong Secie. Mana tahu ada Sesiong Secie yang mempunyai jawaban yang lebih bagus dari saya lagi untuk menjawab Jangka Wijaya Sesiong punya pertanyaan diskusi ini ya kan. Silakan ya kan. Raise hand ya kan. Mari kita berbagi bersama pada pagi hari ini Sesiong Secie ya. Jadi sebenarnya sih tidak benar Sesiong. Ya, tidak benar karena menyebabkan biarpun si tikus itu ya meninggal, ya kan? Tetapi biarpun begitu ya, ya kita doakan lah, kita doakan yang terbaik untuk si tikus ya, dia bisa mengalami hal tersebut ya, tidak jauh-jauh juga dari karmanya ya, tapi satu sisi ya kita berdoa ya kan supaya jangan lagi terlahir sebagai tikus ya. eh, Bantu dia limpahkan limpahkan itu ya apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya limpahkan juga ke sang tikus. Nah, supaya dia eh, bisa lebih bahagia, jangan telah seperti tikus gini ya, dijadikan uji percobaan ya, memang itu memang secara klinis ya, tapi tidak tepat, kurang tepat gitu, kurang tepat gitu ya. Tapi ya karena teknologi itu ya, jadi Master sebenarnya sering mengatakan bahwa kayak teknologi Sesiong Secie. Nah, kita itu setiap setiap kayak alat gitu ya, kayak teknologi ini ya, itu seperti sebuah pedang yang mempunyai dua sisi ya, sama-sama tajam. Tapi ada satu sisi itu mah baik, ada sisi satu yang lagi itu mah buruk, kurang baik ya, tidak baik ya. Nah, bagaimana kita menggunakan pedang tersebut, Sesiong Secie? Nah, itulah semua hal itu satu pedang dengan dua sisi. Ya, kita bagaimana menggunakan pedang tersebut ya? Apakah dari sisi kebaikan kita menggunakan teknologi ini untuk sisi kebaikan atau sebaliknya kita menggunakan teknologi untuk menipu orang? Gitu, Sesiong Secie. Jadi memang unik ya, unik ya, tapi kita perlu terus belajar, 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 belajar Sesiong Secie. Memang ya eh, belajar itu ya sebenarnya kalau kita mau belajar banyak Sesiong Secie ya, terjun ke kerumunan orang Sesiong Secie. Nah, di sana itu kita akan dites nih ya. Semua karma itu akan berbuah di sana. Nah, gitu. Nah, di sanalah kita belajar, di sanalah kita menempa diri. Nah, makanya mengapa jalan Bodhisattva di Seci itu harus terjun. Nah, di sanalah kita bisa mengasah diri gitu Sesiong Secie. Nah, jadi mungkin eh, paparan saya ya untuk jawabannya Jangka Wijaya Sesiong itu aja. Sani Suci, apakah ada tambahan? Ini saya lihat Ong Ciwe Ya, Sesiong juga sudah raise hand. mm-mm. Jadi Sesiong Suci Ya, juga kalau mau berbagi nih opini ya kan, silakan raise hand lagi, oke? Ya, silakan. ya, kan, Sylvia Soce. Ya, tentang poin yang disampaikan oleh Jangka Wijaya Sesiong, ya, Johannes Sesiong ya, tentang ketamakan menggunakan ID card mahasiswa. Saya rasa kalau mahasiswa masih sebagai student bukan? Harusnya iya ya. Jadi harusnya tidak ada unsur ketamakan ya di situ ya. Kita memanfaatkan berkah seperti yang Sylvia Secie sampaikan ya. Ini adalah berkah bagi Sesiong Secie yang berstatus sebagai mahasiswa yang memang mendapatkan privilege ya untuk bisa mendapatkan diskon seperti itu. Kecuali kecuali
eh iya, walaupun sudah S2, S3, tapi statusnya masih mahasiswa, bukan? Harusnya masih student, kan? Jadi harusnya tidak ada masalah ya sesungguhnya. Kecuali sudah tamat nih kuliahnya, sudah tidak lagi sebagai mahasiswa. Tapi itu kartu mahasiswanya kan tidak ada expirednya, kan? Kita masih keep dong itu kartunya. Kita sudah tidak berstatus mahasiswa, tapi kartunya masih ada. Nah, kita masih menggunakan kartu tersebut untuk menikmati. Itu mungkin yang bisa disebut sebagai ketamakan ya, ataupun sudah termasuk tidak jujur ya, ketidakjujuran ya. Jadi selagi kita memang masih statusnya seperti itu, saya rasa tidak ada yang salah ya, kecuali ya seperti itu. Kita sudah selesai nih tamatnya, sudah tidak lagi sebagai mahasiswa, tapi karena kartunya masih ada, kita masih memanfaatkan eh, kartu tersebut. Itu mungkin yang ini. Lah kalau udah wisuda itu beda cerita, Sesio. Berarti sudah bukan lagi statusnya mahasiswa. Nah, itu yang seperti saya ceritakan ya, kalau sudah wisuda sudah statusnya sudah beda dong. Ini sudah berarti sudah graduate ya, Sesio ya. Statusnya sudah beda, bukan mahasiswa lagi dong. Sudah selesai kan? Nah, jadi kalau ya itu kembali lagi karena kartunya masih ada, kita masih memanfaatkannya, ya itu mungkin termasuk eh, ketidakjujuran ya sesungguhnya, ada unsur ketamakannya seperti itu ya. Kalau yang tentang masalah tikus itu, eh, ini belakang ini kan pernah ya ada polemik ya, terutama di produk-produk kosmetik kan sebenarnya banyak kan di belakangnya ditulis animal tested, ya itu kan sudah ada diuji cobakan ke eh, hewan ya. Nah, itu ada polemik yang ada yang menganggap ini eh, termasuk violence ya, animal violence. Maksudnya ada kekerasan, unsur kekerasan kepada hewan. Tapi ada sebagian yang berpendapat ini tidak sampai melukai di hewan tersebut. Ini masih polemik. Ya, ini tergantung lagi kepada em, persepsi kita masing-masing ya, seperti yang Sylvia Secia sampaikan tadi ya, eh, Sesium. Oke, baik. Ini eh, sudah banyak yang antri ya. Kita persilakan Melinda Secia ya untuk sharing. Silakan Secia. OK，早安，师兄师姐，早安，Kang Haikal. Saya mau cerita sharing tentang ketamakan ya. Dulu ya, saya sebelum masuk ke Ceci, saya selalu dengan tamak dengan waktu. Saya sampai waktu saya nggak sempat lah berbicara dengan orang lain, sosialisasi dengan lain. Pokoknya waktu aku cuma hanyalah mencari uang, uang, uang terus. Tetapi tidak ada waktu untuk yang hal-hal yang lain lah. Cuma sebulan 2 kali hanya di vihara Liam Keng, habis itu dah pulang. Semenjak ke Ceci, setelah saya mendengarkan sifat siang dari Master Channel, oh waktu itu bukan hanya untuk mencari uang ya, juga hanya untuk mendengarkan Dharma. Barulah saya akhirnya mengerti dan memahami Dharma. Kan session saja. Ya, kangen ya kepada Melinda Secia ya yang sudah men-sharingkan nih mengenai ketamakan waktu ya kan. Jadi Ciao ya Melinda Secia ya. Nah, bisa kan? Bisa bahasa Indonesia kan bagus lagi loh. Nah, Ciao. Memang itu adalah sharing ya. Jadi berarti cerita dari Melinda Secia setelah Melinda Secia dulu sebelum dicuci ya kan dia tamak waktu, tidak mau bersosialisasi ya kan. Nah, hanya cari uang gitu ya, fokus cari uang. Nah, setelah dicuci sudah mulai berubah nih. Sudah mulai berubah, sudah mulai mau bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan sesiung suci ya, saya kasih bocoran rahasia nih ya. Nah, sebenarnya ya, Melinda Secek ya, itu kalau umpamanya mau berbahasa Indonesia, dia perlu cukup banyak effort, ya kan? Karena kan kita sama-sama dari Medan ya, dari Medan sama-sama dari Huai Mandala ya. Jadi perlu effort sangat banyak untuk berbahasa Indonesia. Nah, tetapi balik lagi
di mana kita ada niat, di situ pasti ada jalan. Nah, hari ini saya sangat bersyukur ya bisa mendengar langsung Melinda Secik ya kan, sharing memakai bahasa Indonesia Sesiung Secik. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin Sesiung Secik. Serius, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Nah, jadi kalau saya sering mengatakan ya kepada sharing ya kepada Sesiung Secik yang lain, kok di Secik ya, yang awalnya itu kita join Secik mah semuanya nggak bisa. Tetapi aneh ya kok di Secik semua-semuanya jadi bisa gitu. Nah, buktinya Melinda Secik gitu. Ya kan kepada Melinda Secik yang sudah berbagi nih ya, singte ya kan dan perubahan yang terjadi padanya ya sehingga kita bisa belajar. Tidak ada yang tidak mungkin Sesiung Secik. Ya, kan ya Melinda Secik. Nah, jadi tadi ini ada beberapa chat ya dari Haliman Sesiung, juga ada berbagi pendapat tentang kalau tikus percobaan lab itu sama seperti dengan silent mentor. Ya, iya juga Sesiung. Jadi memang tergantung dari sudut pandang ya. Jadi terus dari Jangka Wijaya Sesiung ya juga ada sharing ya kan di chat ya kan biasanya sih kalau udah mau wisuda KTM kita dibolongin sih dibolongin prodinya gitu. Jadi ya memang begitulah ya Sesiung Secik ya. Sangat banyak itu ya. Makanya kita sudut pandang kita itu semuanya itu pasti berbeda-beda Sesiung Secik. Sehingga kita mempunyai persepsi ya cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang itu karena perbedaan itu bisa tidak cocok. Nah, jadi makanya kita harus belajar nih menerima ya kan. Bahkan menerima bahkan kadang-kadang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita Sesiung Secik. Jadi jangan diabaikan Sesiung Secik. Oke. Nah, tadi saya lihat Ong Ciwei Sesiung juga ada raise hand nih. Silakan Ong Ciwei Sesiung. Mari kita berbagi bersama. Ya, Masih ada selamat, waktu. ya, selamat pagi Sylvia Sice, selamat pagi Sani Sice. Ya. Ya, Kak En ya kepada Master yang setiap hari selalu membimbing kita, juga Kak En kepada eh, kawan-kawan di tim Sifasyang ya. Ya, jadi ada pertanyaan yang baik ya dari Jangka Wijaya Sisyong yang memang ini suka dikatakan anak muda yang kreatif ya. Juga kangen ya kepada Melinda Seci ya karena sharingnya memang ya kalau kita bicara ketamakan ya kangen ya tadi sharing dari Sani Seci dan Silvia Seci ya kalau kita bicara tentang ketamakan seperti apa yang terjadi dengan Melinda Seci ya tadi sharing ya memang ketamakan itu kan identik dengan seseorang yang tidak bisa melepas dan terus mengejar jadi tidak bisa melepas dan terus mengejar begitu ya. Nah, jadi memang terus mencari begitu ya karena tidak terpuaskan begitu. Nah, oleh sebab itu ya kalau kita suka ada istilah di masyarakat umumnya ya yaitu mencari harta dan mengejar kekayaan begitu ya. Ya memang mungkin kalau mencari ya memang itu adalah sebagai satu tanggung jawab ya seseorang dalam hidup ini untuk mencari materi untuk kehidupannya. Namun karena kalau dibicarakan mengejar berarti kita tiada pernah berhenti begitu ya, terus mengejar. Nah, inilah yang selalu kita dengar dari si Fasya Masa menyampaikan yaitu yang perlu kita kejar adalah tentunya kebijaksanaan kita untuk tidak melekat. Nah, oleh sebab itulah di di paramit yang pertama itu kan dana ya, dana. Nah, itu berarti kita bisa melepas dan kadang-kadang orang juga tadi seperti Sani Sece sampaikan ya kan ya. Jadi kadang-kadang orang melakukan pelanggaran-pelanggaran sila untuk mengejar ya, bukan hanya sekedar mencari tapi untuk mengejar. Jadi apapun dilakukan untuk mengejar. Nah, inilah akibat dari kemelekatan karena tidak bisa melepaskan. Eh, dan juga tadi pertanyaan tentang hewan ya, pembunuhan hewan. Memang kita berusaha untuk menjaga sila yang pertama ya, melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan ya. Namun memang tingkat karma dari setiap pembunuhan ini yang saya tahu ya, mohon maaf berbeda begitu. Misalnya ada orang yang tak sengaja membunuh, yaitu berjalan tanpa ada niat untuk membunuh, ya, yaitu terpaksa begitu ya. Pertama tak sengaja, kedua terpaksa karena terpaksa yaitu membela diri atau dengan tujuan medis dan lain-lainnya itu terpaksa.
Namun ada yang ketiga, ada orang yang membunuh untuk kesenangan. Nah, ini mohon maaf kalau orang yang suka mancing ya, kalau ada yang suka mancing ikan dan lain-lain itu nah ini tahap yang ketiga, kesenangan ya. Jadi ini tentu tahap karmanya juga berbeda. Dan juga ada orang yang berusaha untuk membunuh dengan segala cara. Nah, ini tentu tingkat karma juga berbeda. Jadi menggunakan segala sumber dayanya untuk membunuh. Yaitu contohnya, mohon maaf, kalau kita lihat kapal-kapal penangkap ikan-ikan besar itu, ya, terus ada seseorang misalnya membunuh harimau, gajah, dan lain-lainnya. Mereka harus mencari cara, mencari alat, dan lain-lainnya. Mereka berusaha. Nah, jadi ini tingkat karmanya juga tentunya berbeda. Tetapi prinsipnya tadi seperti saya sampaikan bahwa memang tetap pembunuhan itu adalah pelanggaran sila yang pertama, ya. Dan juga kita ingat ya, saya pernah baca di buku kemarin barusan sih baru BB ya di Batam ya, yaitu jangan terseret oleh karma buruk. Jadi di buku Cermin Hati itu ada kan ceritanya. Jadi memang kalau kita menghadapi masalah dalam hidup ini akibat dari karma buruk, namun juga kita sebenarnya kan dalam hidup ini ada kesempatan untuk berbuat karma baik sebanyak-banyaknya. Ya, itu sebenarnya kesempatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, setiap hari kita berusaha menggenggam waktu untuk bisa melakukan karma baik sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang kemarin saya baca karena saya ikuti gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menerima setiap kondisi itu adalah kondisi yang bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita atau tapi bukan berarti kita pasrah ya. Jadi meskipun everything is okay, every condition is okay, tapi bukan berarti kita pasrah, tapi kita selalu berusaha untuk damai dan kreatif ya. Kalau kita kreatif di sini berarti kita mencari solusi. Pada saat kita mencari solusi, timbullah kebijaksanaan dalam diri kita. Jadi memang ini satu proses yang tidak mudah ya. Jadi kan ya tadi sharing si C ya, dan juga pertanyaan dari Jangka Wijaya Susyong ya. Jadi kita memang proses lah dari kehidupan demi kehidupan, pelatihan diri ini kan bukan hanya dalam kehidupan ini, kita sudah hidup kita sudah pernah hidup di kehidupan sebelumnya dan kita akan lanjut di kehidupan selanjutnya. Ya, semoga kita bisa terus bersemangat ya. Ya, Kan An ya, Sisung Sisye, Kan An. Ya, Kak ya, cewek sesi yang sudah sharing bersama kita. Ya, tadi Sesiung ada yang menyebutkan ya, sepengetahuan Sesiung yang unsur-unsur satu karma itu karma membunuh ya. Jadi memang ada lima, lima syarat ya, yang boleh dikatakan lima syarat ataupun lima unsur bahwa sesuatu perbuatan karma itu disebut membunuh ya. Itu yang pertama adanya satu makhluk yang dibunuh ya. Kemudian adanya kesadaran dari eh, makhluk saat melakukan pembunuhan ya. Kemudian niat untuk membunuh dan yang keempat terlaksanakannya ya perbuatan membunuh tersebut dan yang kelima adalah adanya kematian dari makhluk lain. Jadi ini lima unsur dari satu karma membunuh ya. Jadi memang kalau kita tidak ada unsur kesadaran ataupun sengaja ini tidak, walaupun memang ada karmanya ya, bukan tidak ada karmanya ya, tapi kan eh, seperti Sesiung juga tadi menjelaskan, karma ini kan juga ada tingkatannya ya. Jadi kalaupun memang eh, tidak sengaja, mungkin karmanya itu lebih kecil dibandingkan dengan jika ada niat atau kesadaran kita saat melakukan karma buruk tersebut ya. Tentu saja itu sangat karma yang besar ya. Oke, baik. Sylvia Sece, apakah mau menambahkan? Dan ya, belum Kayak ada lagi ya yang cukup ada Jangka Wijaya Susyong tadi sudah oke. angkat. Ya, Nah, silakan silakan. Sesiung. Dengar dari Om Ciwi Susyong sama dengar dari Sivya Sece ya. Jadi saya jadi teringat satu tips ini ya.
Sebenarnya ini karena saya belum menjadi orang tua, tapi mungkin bisa jadi my reference juga yang akan saya sharekan ya. Jadi begini, Sesium, kalau misalkan punya anak yang bercita-cita jadi dokter, yang bercita-cita jadi farmasi, mungkin salah satunya itu mungkin mau jadi orang timah, ya, siapa tahu ya salah satu intensinya, ataupun apapun cita-cita, apapun passionnya yang tadi saya sebutkan, ya kan kalau misalkan mau masuk farmasi, mau masuk kedokteran, atau mau masuk biologi, itu kan mainannya kan tikus. Ya, saya cuma ingin mengajak sesuatu selaku orang tua yang punya anak yang bercita-cita seperti itu, mohon kan jangan karena dengar ini langsung melarangnya. Itu sih, please jangan. Tapi gunakanlah dasar kebijaksanaan dan gunakanlah dengan dasar dharma yang ada supaya orang itu bisa tetap kuliah dengan aman. Ya, aku tahu lah, yang namanya kuliah itu, ya jujur aja, gak usah jauh-jauh lah. Saya SMA, atau saya masuk SMP, praktikum IPA, mainannya potong kodok, mainannya potong ikan, mainannya potong tikus. SMA loh, SMP SMA juga ada mainan seperti itu. Karena itu bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, mungkin kalau dari saya tipsnya mungkin bisa berkesan. Kalau memang ada praktikum seperti itu, cobalah suruh orang itu cari waktu untuk doa. Doa singkat saja. Doa singkat saja. Sambil berkata, mohon maaf ya, saya lagi sedang studi. Saya berharap kayak gini-gini gitu ya. Pelimpahan jasa singkat saja. Itu tipsnya. Lalu yang kedua, obat. Tidak dapat dipungkiri bahwa obat itu melewati uji klinis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Harus berapa tikus yang harus dikorbankan, ya itu memang bobot. Tapi kan masalahnya cuma obat itu, fungsinya cuma obat itu, dan saya butuh ini. Ya sudah, minum saja. Tapi sebelum minum, ya saya jadi teringat Rinpoche ngomong, kita doakan dulu. Doa sekilas saja. Sama seperti doa yang kemarin doa makan di training atau doa apapun. Yang penting pikiran kita dengan doa kita memblessing semua makhluk. Itu yang mungkin yang bisa kita lakukan ya, berdasarkan saya. Itu tips dari saya yang bisa saya lakukan sih. Itu sih jadi teringat tipsnya. Karena nih ya, Hong Chewi Sesiong dan Cynthia Secia udah kasih pandangan. Ya, semoga bermanfaat ya tipsnya ya. Ya, Kangen ya, Jangka Wijaya Sesyong ya, memang ya begitulah ya. Tadi Haliman Sesyong juga ada chat ya bahwa terima kasih ya atas pesan ya dari Jangka Wijaya Sesyong, ya memang begitulah ya Sesyong Secie ya. Memang tidak ada mau nih, tidak ada yang mau ya dia bisa terlahir ke alam neraka atau bahkan terlahir sebagai hewan, bahkan dalam bentuk tikus, tidak ada yang mau Sesyong Secie. Tapi apa daya? Itulah kekuatan dari karma Sesyong Secie. Ya, bisa dibilang mengerikan. Kita tidak bisa kontrol sama sekali itu ke depannya itu kita bisa terlahir di mana Sesyong Secie. Nah, tetapi satu hal yang kita bisa kontrol Sesyong Secie. Marilah ya kita semua ya para murid master yang memang sudah sering mendengarkan Dharma ya Sesyong Secie ya, sudah tahu nih jalannya bagaimana Sesyong Secie. Nah, jadi ya supaya enggak lari ya, enggak lari keluar dari jalur ya ke alam yang lebih rendah Sesyong Secie. Nah, kurangilah ya pembunuhan gitu ya. Jagalah Pancasila Buddhis itu ya. Jadi 5 sila itu ya supaya kita tidak terlahir ya ke alam yang lebih rendah Sesyong Secie. Nah, jadi memang ya kalau sudah karma datang, karma masak ya, karena masak bisa berupa apa saja ya, bisa hubungan antara keluarga ya, bisa di tempat bekerja ya, bisa di tengah jalan ya, Sesyong Secie. Kita tidak akan bisa tahu karma itu masak itu di mana, kapan ya, dari siapa, bagaimana masaknya, kita tidak akan bisa tahu tuh. Semuanya tergantung dari kondisi jodoh ya. Jodoh yang memang jodoh itu mah kita bisa bangun ya. Di sini kita bisa bangun, bahkan benih yang buruk itu pun kita bisa
kita bisa itu bisa kecilin gitu ya, nggak bisa tumbuh gitu sebenarnya itu bisa ya. Nah, bisanya bagaimana? Nah, contoh tadi yang cerita kedua itu apa pesan Sang Buddha ya kepada si pengemis tersebut ya? Ayo pupuk rasa cinta kasih, pupuk rasa welas asih dalam melakukan apapun ya, tanpa pamrih. Yang paling penting itu tanpa pamrih, jangan mengharapkan apapun ya. Biarpun kita tahu ya berbuat ini akan dapat ini. Berbuat B kita akan dapat B. Berbuat C kita akan dapat C. Lupakan. Tetapi bersungguh hati dengan ikhlas dan tulus, dengan rasa cinta kasih dan welas asih, ya kan? Lakukanlah semua kegiatan-kegiatan yang memang ya tugas kita dicuci gitu. Ya, session seci. Maka pahalanya itu, berkahnya itu, ya berkatnya itu sangat luar biasa session seci. Terus terang saya sendiri ya, saya juga sudah mengalaminya session seci, berkahnya sangat luar biasa session seci. Kalau dicuci itu baru diniatkan saja, nggak lama jadi gitu ya. Nah, tapi semuanya untuk kebaikan-kebaikan di sesiun seci. Nah, jadi ya balik lagi ya bagaimana kita membina diri ya supaya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi sesiun seci. Ya, hanya perlu tekun bersemangat, jangan pantang mundur ya. Tetap tekun bersemangat itu aja ya. Karena memang kalau sudah cerita karma ya, bisa jadi itu karma adalah penghalang kita ya untuk lebih maju, lebih tekun bersemangat diceci gitu. Nah, malah nanti ada gesekan ya, terus nggak enak lah, saya nggak cocok lah, pindah ya. Sayang sesiung seci. Di sini ya semuanya sudah ada sesiung seci ya. Master sudah menjelaskan Dharma dengan sangat mendetail, dan sangat mudah dipahami. Bahkan dari Master Chen yang bercerita ya, ini benar-benar adalah favorit saya ya, Session Seci. Ya. Dari sini saya, dari banyak cerita ini saya mendapatkan banyak inti-inti poin-poin penting. Sangat mudah untuk mencerna gitu Session Seci. Jadi lepas dari ini ya saya juga sangat mengharapkan sebenarnya untuk diri kita sendiri Sesiong Secie. Sesiong Secie ini mungkin linknya itu nanti kan ada di sharing nih di grup ruang sharing ya, sharing Dharma. Sesiong Secie kembali lagi lihat video ini ya karena kan ada teks terjemahannya. Silakan renungkan lagi Sesiong Secie. Ya, direnungkan lagi, dimakna dipahami lagi ya. Ya, jadi supaya kehidupan kita itu mah jauh lebih bahagia Sesiun Secie. Karena pelan-pelan itu ya kalau kita sudah memahami, kita tidak akan melekat, maka puas diri itu berpuas hati itu akan muncul. Nah, jadi kita akan jauh lebih bahagia. Ya, bukan jauh lebih bahagia, akan lebih bahagia Sesiun Secie. Ya. Jadi Sani Secie apakah ada tambahan? Mau langsung masuk ke sesi kuis atau gimana Secie? Ya, katanya Sylvia Secie. Ini ada chat ya dari Linda Secie ya. Setiap kehidupan memiliki nilai-nilai kehidupan. Walaupun sebagai tikus atau binatang lain tetap saja harus menghargai, apalagi bisa memberi manfaat demi medis, pengobatan, dan lainnya ya. Kanten. Oke, ya seperti itu ya, Sylvia Secie. Ya, Em, ya, setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Sylvia Secie ya, bahwa di Secie itu sudah eh, paket komplitnya ya, Sesiung Secie ya, hmm, untuk memberi manfaat bagi diri kita sendiri, dan kita sendiri juga bisa memberi manfaat untuk orang lain ya. Jadi ini sudah pakai komplit di Secie ya. Baik, Secie, mungkin kita lanjut ke kuis dulu ya. Kita ya boleh. bisa lanjutkan sharing ya setelah selesai kuis. Silakan, host. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesiung Secie. Jawaban diketik di chat room everyone. Ya, dapat mak jawaban juga seperti biasa, nomor soal dan jawaban ya. Contohnya 1D, 2A, dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan kuis dari cerita master yang video master bercerita yang pertama ya.
tentang kehidupan lampau dan sekarang. Soal nomor 1, karma buruk apa yang dialami oleh pedagang yang tidak hormat kepada Buddha? A. Dagangannya tidak laku dan pulang dengan tangan kosong. B. Dihukum oleh raja karena tidak hormat kepada Buddha. C. Terjatuh ke dalam jurang dan meninggal dunia. D. Ketika di perjalanan pulang ke kampung mengalami kecelakaan dilindas oleh kereta dan meninggal. E. Ketika meminum arak tiba-tiba terjatuh dan terguling serta dilindas oleh kereta dan meninggal. Silakan dijawab ya, Sesiung C. Ya, ini semua semangat menjawab ya. Oke, baik, sudah di close. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah E ya. Ketika meminum arak tiba-tiba terjatuh dan terguling serta dilindas oleh kereta dan meninggal. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Karma baik apa yang dialami oleh pedang yang hormat? Ini mungkin pedagang ya. Karma baik apa yang dialami oleh pedagang yang hormat kepada Buddha? A. Pedagang itu dijadikan sebagai pewaris harta oleh raja secara langsung. B. Pedagang itu menjadi kaya karena dagangannya laku keras. C. Pedagang itu menjadi kaya karena percaya pada Buddha. D. Pedagang itu diangkat menjadi raja di negara itu. E. Pedagang itu mendapatkan banyak pujian karena memuji keagungan Buddha. Ini banyak typo yang di soal nomor 2 ya, sensor C. Oke. Kita lihat, ya sudah di close ya. Jawabannya adalah D. Ya, pedagang itu diangkat menjadi raja di negara itu. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Kenapa para menteri mengangkat pedagang itu menjadi raja? A. Karena raja telah memilih sendiri pewaris tahtanya. B. Karena raja melihat kewibawaannya sebagai seorang raja. C. Karena raja terdahulu berpesan barang siapa yang mendapatkan sujud hormat dari sang kuda ajaib, dialah yang akan menjadi pengganti raja berikutnya. D. Karena raja yakin padanya yang sangat memuja Buddha. E. Karena raja tidak punya pilihan lain. Oke, silakan Sesiung Suce. Ya, baik, kita close ya Sesiung Suce. Kita lihat jawabannya. Ya, berarti orang yang bisa memimpin kerajaan itu sedang bersujud ya di gambar sebelumnya ya. Jawabannya adalah C. Ya, berikutnya cerita kedua dilanjutkan oleh Sylvia Sece. Silakan Sece. Ya, oke. Ya, marilah kita ini ya, masuk soal nomor 4 sesi kuis Sesiun Sece ya. Nah, mengapa pria ini terlahir menjadi orang yang sangat miskin? A. Karena di kehidupan lampaunya dia sudah menjadi orang kaya. B. Karena di kehidupan lampaunya dia berfoya-foya. C. Karena di kehidupan lampaunya dia tidak pernah berdana walaupun dia sangat kaya. D. Karena di kehidupan lampaunya dia sangat pelit. Karena di kehidupan lampaunya ia sangat tamak. Sehingga sering melakukan tindakan pencurian dan perampokan Sesiun Secie. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 4 Sesiun Secie. Ya, sudah di close ya, Sesiun Secie. Oke, mari kita lihat jawabannya untuk soal nomor 4. Nah, oke, kita lihat ya, karena di kehidupan lampaunya dia sangat tamak, sehingga sering melakukan tindakan pencurian dan perampokan. Nah, jadi karena perbuatan inilah ya, makanya pria itu terlahir menjadi orang yang sangat miskin ya, Sesium Suci ya. Jadi hati-hati nih ya dengan apa yang kita perbuat. Oke, oke, soal nomor 5. Mengapa pria tersebut tidak berani pulang ke rumah? Ya, A. Karena dia takut pada istrinya. B. Karena dia tidak memiliki apapun untuk dibawa pulang ke rumah. C. Karena dia telah melakukan kesalahan dan tidak dimaafkan oleh istrinya.
D. Karena dia tidak menentukan pasangan untuk dinikahkan kepada anaknya. E. Karena dia ingin memelihara anjing liar itu, tetapi tidak berani berdiskusi dengan istrinya. Ya, Sesiung Secie silakan dijawab ya. Soal nomor 5. Ya, kita close. Jawabannya adalah oke, A. Karena dia takut kepada istrinya ya. Oke, kita lihat soal nomor 6. Apa pesan dari cerita di atas? Nah, jadi A. Dengan tekun melenyapkan nafsu keinginan, kita dapat berpikiran tenang dan berwawasan luas. B. Dengan hati budaya murni, kita dapat memperoleh kedamaian terbesar dan tidaklah sulit untuk tidak mengejar kesenangan pribadi. C. Asalkan kita bisa berpuas diri serta bersedia bekerja keras dan bersumbangsi, maka tidak ada hal yang sulit. D. Jika bisa tekun melenyapkan nafsu keinginan terhadap materi, pikiran kita akan tenang secara alami, wawasan kita akan semakin luas, sehingga kita tidak melakukan kesalahan karena nafsu sesaat. Semua jawaban benar. Ya, sudah banyak yang jawab nih. Kita close ya, Sesiung Secie. Ya, kita lihat jawabannya untuk soal nomor 6. Ya, ya. Semua jawaban benar, Sesiung Secie. Nah, oke. Sesi kuis ya. Kita sambil menunggu ya tim host untuk merekap nih nama-nama para pemenang. Nah, bagaimana kalau kita mengajak nih Sesiung Secie untuk kembali berbagi kepada kita semua. Nah, tadi saya ada lihat Laili Secie tuh ya. Ada open mic sebentar nih. Nah, Secie apakah mau berbagi? Secie, Laili Secie? Hello, Lady Secie, 早上好。早上好，selamat pagi, Sylvia Suci. Selamat Tani pagi. Suci, kangen moderator yang sangat bagus. Mau sharing apa hari ini? Sering ketamakan ya? Ya, Sering ketamakan. ketamakan ya, iya. Ya. Ketamakan ya, bukan hanya materi ya, kalau menurut Leli ya. Apapun kita tidak bisa tamak ya, sedikit pun kita tidak bisa tamak. Kadang kita tamaknya kedudukan, nama, ya kan. Jadi ini kan saya kadang mikir ya, kita manusia yang udah milih jalan ikut master di jalan bodhisattva ini ya. Kita kan tujuannya kan mengikiskan ketamakan, mengikiskan sifat buruk kita ya. Kita berusaha akan berubah menjadi lebih baik. Selain kita terjun untuk membantu orang, kita pun sebenarnya membantu diri kita sendiri ya. Tapi kadang kita punya ego, punya kekeruhan bisa muncul sesaat ya. Contohnya misalnya saya tiba-tiba terima satu telepon atau satu jawaban WhatsApp yang memicu saya bisa emosi ya. Mungkin sesaat itu saya akan balas dengan kata atau dengan WhatsApp yang dengan kata-kata yang emosi juga ya. Nah di situ saya pikir kita udah mulai tiap pagi simpang siang ya. Tapi kok kita masih bisa muncul ya seperti itu ya. Nah kita lihatlah lawannya itu. Apakah dia juga ikut kita berusaha merubah diri? Bisa aja juga dia sesaat ya. Sesaat dia nggak sadar juga ya. Jadi kita juga nggak sadar. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai kan. Saya selalu bilang kalau misalnya kita punya sifat yang ego, yang punya pendirian tetap, walaupun salah masih tetap mau anggap kita yang benar. Saya rasa nggak bisa selesai satu masalah. Baru-baru kemarin saya masih sharing-sharing sama Mama cerita ini. Mama suka asal saya buka sang punya simpang atau apa ya, atau Mas yang bercerita. Nah nanti dari salah satu kata Mas itu dia bisa jelasin ke saya. Nanti saya bisa lanjut panjang terus sama Mama saya berjam-jam bahas tentang ini, itu, ini, itu. Kemarin saya bilang sama Mama, Mah, sebenarnya saya nggak baik-baik amat loh. Saya masih banyak yang kurang. Masih banyak yang harus saya belajar di master. Terus Mama bilang, iya, dulu waktu kamu kecil itu kan, karena di rumah, kamu paling disayang. Kamu selalu egois katanya. Waktu kecil belum sekolah, Cici yang udah sekolah, kamu pengen nulis, tapi kamu nggak dapat buku, nggak dapat. Buku-buku Cici kamu itu kamu sobek-sobek katanya. Baru saya tahu, hah? Dulu kecil saya begitu ya? Iya. Dulu kan karena kamu paling disayang di rumah.
Jadi kamu itu rasanya apa-apa maunya kamu, tapi sekarang kok beda ya, terbalik dia bilang. Sekarang kayaknya kamu apa-apa bisa mengalah, apa-apa bisa mengalah. Kau bicara sama mama pun nggak ketus katanya. Kalau dulu kan kita kecil itu kalau dilarang mama misalnya, udah ya jangan keluar-keluar terus ya. Kalau kita jam 3 itu saya pasti mau ke gereja. Asal udah sore jam 3 mau ke gereja, mau ke klinik kan. Bantu itu dulu kan ada klinik yang dikelola oleh apa biar apa suster yang dari gereja ya apa apa biar lupa gak bisa ngomong jadi Ya, kan saya suka ke sana. Mm-mm. Suka ke sana nanti diajarin saya eh, milih-milih obat masukin obat ini harus satu jenis ini berapa biji gitu jadi saya suka terus malah selalu larang kamu itu jangan tiap jam 3 itu keluar sore keluar rumah itu nanti pulang udah mau makan malam baru pulang di rumah aja nggak usah pergi-pergi terus pikiran saya kan saya pergi kan bukan untuk main-main saya kan suka ke sana jawaban saya ketus loh dulu kata mama jawabannya ketus sadis katanya. Nggak apa-apa. Saya kalau pulang kalau nggak ada makanan saya juga nggak apa-apa nggak makan nggak lapar. Katanya saya jawab gitu loh. Saya juga nggak sadar saya jawab gitu sama mama. Nah disitulah saya selalu pikir ya kita udah dicuci merubah diri kita. Tapi kadang juga susah ya. Jangankan sama teman, kita sama saudara sendiri pun kadang bisa konflik loh. Ya kan bisa ada gesekan. Kan sering kan permusuhan antara orang tua dengan anak. Nah belakangan ini kan di Jakarta itu yang anak menggugat mamanya. Itu kan seram kali ya kalau kita lihat dengan ceritanya kan. Sebenarnya harta lebih penting apa orang tua? Harta masih bisa dicari loh. Mama mana bisa dicari? Orang tua mana bisa dicari? Nggak ada duanya. Kok dia lebih pentingkan harta menggugat mamanya masuk penjara? Nah disitulah inilah selalu kita harus introspeksi diri sendiri ya. Kita yang kurang itu harus benar-benar kita harus bisa berubah menjadi lebih baik ya. Saya pun nggak bisa bilang saya udah baik, enggak. Masih jauh terbelakang, ya kan? Ya Sylvia sudah itu aja ya, kanan ya. ya, cảm ơn nhà Lady Suci ya atas sharingnya ya Lady Suci ya sangat luar biasa ya Suci. Ya memang ya harus begitu Suci. Jadi eh, ya apalagi Suci sebenarnya sangat beruntung ya ada ini mitra baji di rumah ya bisa sama-sama mendengarkan Dharma, bisa saring-saring bisa sama-sama saling sharing ya. Terus nah kita bisa melihat ya bahkan mamanya Laili Sece ya juga sudah merasakan nih perubahan dari Laili Sece yang dulunya gimana, sekarangnya gimana ya seperti yang tadi Laili Sece sudah sharingkan ya sangat luar biasa Sesyong Sece. Bahkan saya sendiri ya dulu ya kalau Sesyong saya masih ada ya, nah dia bilang saya setelah masuk Seci saya berubah Sesyong Sece. Nah jadi berubahnya itu eh, tidak tidak ngotot ya, tidak melekat gitu ya. Nah, katanya sih berubah sangat banyak. Nah, Sesyong saya itu ikut ke Seci karena melihat saya berubah. Nah, dia ikut gitu Sesyong Seci. Nah, jadi sebenarnya kita kalau mau nih mengajak terutama family-family kita di rumah ya, ataupun teman-teman kita yang deket nih, tahu sifat kita gitu ya. Nah, kita bisa mengajak itu ke Ceci ya, dengan ini memperlihatkan perubahan-perubahan yang telah memang terjadi pada diri kita. Nah, tapi perubahan-perubahan itu mah bukan eh, kayak palsu gitu ya dibuat-buat enggak tapi nyata gitu Sesyong Secie. Nah, pasti semua Sesyong Secie yang sudah lama di Secie pasti berubah Sesyong Secie. Nah, jadi ya itu tetap harus dijaga ya Sesyong Secie. Oke? Ya, kita bacakan nama-nama pemenang ya Sani Secie ya. Silakan Ya. Secie bacakan aja. Ya, nama pemenang. Ya, Ya, kan saya bacakan aja. di layar saya masih belum ada tampilan. Oh, oke. Bentar ya. Sesyong bisa tolong share. Sesyong, memang ini saya lihat ada double ini ya, ada double. Oh wait, bentar ya. Oke, apakah ini udah muncul? Ya, Ya, oke. ya, katakan ya kepada peserta yang sudah mengikuti kuis dan selamat kepada pemenang dari video Master Bercerita yang pertama. Pemenangnya ada Sumini Secie dari Medan. Yang kedua, Ainiri Jaya Secie dari Medan.
Dan yang ketiga Yeni Secie dari Jambi. Kemudian dari video Master Bercerita yang kedua ya, pemenangnya ada Yeni Lukita Secie dari Medan. Yang kelima Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi. Dan yang keenam Laili Secie dari Medan. Ya, kepada para pemenang, silakan langsung open mic ya bagi yang mau sharing bersama kita. Kita tidak lagi memanggil satu-satu ya, silakan Sesyong langsung open mic saja. Jadi, Saya ya, mau bilang nih, kan jarang-jarang ya, nih Mini Suci bisa menang. Nah, mungkin kemarin baru baru kurang kan bisa menang di hari ini. Sumini Suci, ayo sharing Suci. Bisa? Hompian Enggak nggak? leluasa kan. Oh, Sorry ya Sece. oke, Sumini Suci. Sharing semalam ya, kayak happy banget lah. Gitu Happy aja. banget ya. Iya, Ya makanya. kan kemarin ada Sony Sece, bagus. Iya, Ada Liun Sece, kan ada semua ya. Kita iya. bisa happy jalan-jalan. Senang lah. Bisa kenal-kenal Sylvia Sece. Iya, Good. Good. Ya, Paling ini pintar. sharing Suci. Udah aja sharing gitu aja Sece. Iya. Enggak leluasa. Iya, saya lihat acara Sama Suci. kenal ya semua kan. Iya, kan Sumini Secie, kan ya sudah sharing. Ini juga sharing loh Secie dari hal Ya saya. kecil. Karena kenal Sylvia Sece, Hmm. murah senyum. Karena Murah senyum ya. Oke. iya, baik Ya, kali. iya, kan Karena Secie, kan ya, kan ya. Jadi hal-hal kecil gini Sesiong Secie. Nah, itu juga sharing Secie. Ya, jadi dari hal-hal kecil ya tetap seperti tadi ya Melinda Secie dari hal-hal kecil kita coba nanti lama-lama bisa Sesiong Secie. Karena saya juga seperti begitu belajarnya ya Sesiong Secie. Oke. Nah, ini ada chat dari Lali Secie ya. Bahwa ini ada chat dari Lali Secie ya. Beliau sangat senang ya melihat hasil dekorasi acara Waisak di Seci. Sangat cie Yen katanya. Nah, itu ya. Jadi kita undang lagi nih Aini Wijaya Secie. Juga sudah lama nggak sharing-sharing bersama kita Secie. Silakan. Oh, Aini Wijaya Secie izin tidak sharing. Oke, nggak apa-apa. Kalau Yeni Secie dari Jambi, silakan nih berbagi sinte kepada kita semua. Kesan-kesan batin apa yang didapatkan setelah mendengarkan Master Cengeng bercerita hari ini? Karena sangat ini ya Session Secie ya sangat menarik sebenarnya ya, sangat praktikal karena di kehidupan sehari-hari mah kita bisa menemui hal-hal tersebut Sesiomban. Ya, silakan. Sylvia Secie, Yeni Secie izin tidak sharing ya. Oh, izin tidak sharing juga ya. Oke, kalau Yeni Lokita Secie sepertinya dia nggak bisa juga lagi di kantor. Ya. Bagaimana dengan Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi nih? Jasman Sesyong sepertinya juga chat izin tidak sharing. Oh, izin tidak sharing. Oke, ini ada Wenili Secie mau sharing. Silakan Wenili Secie, sudah raise hand. Cảm ơn sư chị, Kan cảm ơn sang đến so cú sư, cảm ơn sư chị yang ikut Sinfasiang ya. Cảm ơn bisa banyak belajar dari sesi lainnya. Saya belajar berbicara, belajar sharingnya. Kan kita bisa ada dalam komunitas Ceci yang bisa dibilang saat ini juga udah sangat luas. Dari sini bisa banyak belajar. Dulu kita teringatnya waktu masih kecil itu ya, waktu nampak ada sepupu, gimana itu suka jahilin itu apa, ulat atau cacing gitu loh. Jadi mikirnya, waduh, dulu itu sangat nggak tahu apa-apa ya. Jadi itu hewan pun dijadikan permainan. Dulu kita cuma bisa perhatiin, liatin, ketawa-ketawa, nggak ngerti. Tapi sekarang karena udah banyak dengar Dharma, setiap saat juga mengakumulasi yang kebaikan gitu, jadi lebih mengerti ya. Seperti kita juga udah belajar untuk bervegetarian. Jadi sangat kanan ya bisa banyak belajar Ceci, 感恩 Ceci. 感恩师姐。 Cảm ơn sư chị. 嗯， Cảm ơn sư chị. 嗯， Cảm ơn sư chị.
Ya, kangen ya kepada Ya, Weni Cie ya yang sudah berbagi ya, sudah sharing nih bersama kita ya. Memang semua hal itu ya tadi kan Weni Cie kan ada cerita ya bahwa dia lagi belajar ini untuk sharing. Nah, Sesion Cie saya mau bertanya nih kepada Sesion Cie. Sejak lahir Sesion Cie ya, bahkan untuk berjalan ya, untuk berbicara, apakah kita juga perlu melalui yang namanya proses belajar Sesion Cie? Jadi sebenarnya ya, kita hidup sebagai manusia, Sesion Secie, kita mah perlu belajar, ya. Mau berjalan juga perlu belajar, ya. Mau berbicara juga kita perlu belajar, ya. Makanya ada sekolah Secie, Sesiomen. Nah, jadi hidup ini mah selalu belajar Sesion Secie. Ya, bahkan ada pepatah Cina mengatakan bahwa Hua Tao Lao, Xue Tao Lao, ya. Jadi dari itu ya, hidup sampai tua, belajar sampai tua Sesion Secie. Nah, jadi sebenarnya ya kita ya yang sudah memiliki niat ya, terus mau nih menjadi salah satu relawan Yayasan Seci ya, mau nih melakukan kegiatan itu ya Sesion Seci ya, mau nih bersumbangsi ya, bersumbangsi tenaga ya, bersumbangsi materi ya. Nah, itu mah memang sudah sangat luar biasa Sesion Seci ya, sangat luar biasa ya. Eh, Tetap ini ya, itu kita juga sudah mulai belajar Sesion Seci ya, mulai belajar ya, bisa memberi, bisa memberi, bisa memberi. Ya, teruslah ya jaga semangat tersebut ya. eh, Pantang mundur ya, maju terus Sesion Seci. Ya. Jadi Sani Seci apakah ada tambahan Seci? ya, kan ya, Sece. Ya benar ya, Sece. Kita semuanya di sini sama-sama saling belajar ya, Sece. Tanpa eh, tanpa langkah awal kita tidak tahu potensi yang kita miliki. Ya, sharing tidak harus panjang ya, ataupun yang sangat mendalam ya, yang ringan-ringan seperti Melinda Sece ataupun Weni Sece itu juga sharing yang paling eh, sedikit atau banyak itu juga memberikan manfaat ya, memberikan arti kepada yang mendengarkannya. Jadi mungkin ada sesi yang juga pernah mengalami kondisi yang sama, pasti bisa merasakan manfaat dari setiap sharing yang kita dengar. Saya juga pada dasarnya juga belajar ya sesi ya. Saya sering mengatakan eh, pada dasarnya saya bukan tipe orang yang speaker ya, public speaking bukan ya sesi. Saya juga bukan yang orang yang aktif berbicara ya. Saya sebenarnya juga pendiam gitu. Jadi tapi ya saat ini saya bisa menjadi moderator juga dari belajar ya sesi, dari belajar sharing, dari belajar em, mencoba menyampaikan apa yang eh, kita pahami dan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk semakin lebih banyak mencatat, lebih banyak melihat lagi buku-buku. Jadi justru kesempatan ini saya rasa juga menambah segi positif kepada diri saya sendiri ya. Dengan sharing, dengan menjadi moderator, saya menjadi lebih aktif lagi untuk em, banyak membuka kembali buku-buku yang sudah ada, banyak belajar lagi untuk menyiapkan materi apa yang bisa saya sharingkan karena sampai saat ini saya masih eh, harus ini dulu harus harus ada persiapan dulu supaya lebih ini ya lebih percaya diri untuk bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi semua perlu proses belajar ya, sesi ya. Tanpa satu langkah awal kita tidak pernah akan bisa maju ke depan. Ya, jadi semua harus dilalui dari apa yang dinamakan dengan proses belajar ya. Semua yang di tim Simfasian ini saya yakin juga banyak belajar banyak hal yang bisa kita dapatkan ya
bukan hanya bukan hanya dari segi sharing, tapi juga banyak pengetahuan lain ya, pengetahuan lain, pengalaman lain yang bisa kita dapatkan dari tugas-tugas di Sinfasiang. Baik, ini Linde Sece ya. Silakan Sece. Pagi, pagi, Sunny 师姐，思佳师姐，感恩上人说故事，pagi semua senang 师姐。hari ini tentang kehidupan lampau dan sekarang. Ini kayaknya semua siswa-siswa yang telah sharing sangat menarik. Ini mengingatkan kita ya, senantiasa harus mengingatkan saya ya, harus menjaga ya dengan 4 pintu dharma ya, yaitu ucapan benar, pikiran benar ya, perbuatan benar ya. Karena kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui kehidupan masa lampau yang telah kita akumulasi ya, menghasilkan suatu sebab kondisi ya, buah karma kita. Apakah kita itu bertemu sama orang, benda atau masalah ya, kita harus tetap senantiasa untuk menghargai tentang hukum sebab akibat. Ya, meningkatkan kewaspadaan kita supaya tidak menciptakan karma buruk ya, atau menjalin jodoh yang buruk ya. Tentu saja ya, saya adalah orang yang tadi Seci bilang orang yang pendiam ya, mungkin saya lebih ya pendiam dari Sani Seci ya. Boleh dikatakan tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa menjadi moderator atau gimana ya. Boleh dikatakan itu tidak mungkin ya, tapi melalui belajar ya, mungkin saat sekarang ini pun lagi belajar ya, mungkin tidak sebagus dari semua siswa-siswa, tapi saya masih tetap belajar ya. Belajar bagaimana yang bisa untuk membina diri ya ke depan ya, untuk menciptakan berkah dan untuk membuka kebijaksanaan ya. Gimana kondisi ya yang hadapi dalam hari ini, baik itu kondisi atau buah dari karma yang masa lalu ya, dan karma yang kita ciptakan pada hari ini ya, kita bisa mengetahui tentang hukum karma ya, melihat KNU itu mengalami permasalahan melalui SPP atau biaya hidup atau lagi pengobatan ya. Semuanya kita bisa belajar gimana untuk belajar bersumbangsi ya, bersumbangsi tanpa pamrih ya, untuk bisa mengikis dari jalinan jodoh yang buruk ya, atau mengikis karma buruk di masa lalu ya. Jadi kita tidak tahu masa lalu kita banyak berbuat baik atau banyak berbuat jahat ya, tapi kita bisa menyadari bahwasanya masuk ke Cici tidak ada lain adalah untuk mencari jodoh yang baik. Itu saja ya, semua sesung Cici. Ya, kangen ya kepada Linda Secie ya yang sudah berbagi singtenya ya, apapun pandangan-pandangannya ya tentang cerita Master Chen Yen pada pagi hari ini ya. Kangen kepada Linda Secie. Nah, jadi waktu juga yang memisahkan kita session Secie ya. Sudah mau jam 9 juga ya. Jadi sebelumnya saya sangat kangen kepada Vivi Liang Secie, Jangka Wijaya Sesiong, Melinda Secie, Ong Ciwei Sesiong, Lady Secie, Sumini Secie, Weni Secie, dan Linda Secie ya, yang sudah berbagi sinte-sintenya ya. Maksudnya kesan-kesan batin nih apa yang didapatkan pada pagi hari ini. Ya, sangat kangen ya kepada semuanya Sesiong Secie. Nah, jadi sebenarnya ada satu hal nih, saya lupa tadi sampaikan, ada satu hal ya. Jadi sebenarnya
materi ya, ketamakan itu ya karena materi, karena jabatan itu ya. Ingat Sesiong Secie. Sebenarnya master juga sudah sering mengingatkan kita Sesiong Secie. Nah, itu mah tidak bisa dibawa kalau terjadi kalau meninggal ya Wangsen ya, semua itu mah tidak bisa dibawa. Nah, ada pesan master ya, kata master ya itu di Mandarinnya yaitu Wan Pantai Puci Wei You Ye Xue Shen. Jadi apapun harta benda, jabatan, rumah cantik, mobil mewah ya, apapun itu ya, bahkan suami ya, itu tidak akan bisa dibawa ya pada saat seseorang itu meninggal. Jadi yang bisa dibawa itu adalah karma, pahala, kebaikan, bahkan keburukan yang telah kita lakukan itu yang akan mengikuti kita sepanjang kehidupan kita, Sesiong Secie. Nah, jadi ingat ya, setelah Swing Siang ya, mungkin tadi ada Sesiong Secie yang terskip nih dengan video master tadi. Nah, saya mengajak nih Sesiong Secie kembali lagi mereview kembali ya, melihat kembali apa yang tadi disampaikan di kedua cerita hari ini. Karena memang sangat praktikal untuk kita semua Sesiong Secie, untuk dipraktekkan ya, jadi sangat bermanfaat untuk kita. Nah, Sani Secie, apakah ada tambahan lagi Secie? Atau kita langsung tutup dengan Wenshin? Langsung tutup ya? Ya, Ya, silakan oke. saja. Ya, marilah kita menutup ya Swing Siang pada pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. 师兄师姐，大家请起立，请合掌，向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，明天见呀！感恩大家，感恩呀，Sophia 感师姐，恩感恩大师姐，家，明天见。ya,感恩，谢谢semuanya. Semuanya. 感恩，感大家。ya, 感恩师姐， Cảm ơn sư chị mình. 感恩。我们都像小孩般，很容易迷路，走在所迫的旅途，总看不清楚，一直跟着轮回转，感到很无助，所迫世界的迷惑，何时才能摆脱？生在所迫，是来度众生，指引迷惑的众生走出这迷雾。如今佛陀虽不在，佛法依然在，奉行佛陀的教诲，就像佛陀牵着我的手。牵着我的手，为我指引迷路，有佛陀明灯伴着我，不再感到无助。让佛陀牵着我的手，带我走出迷雾，有佛陀明灯照着我，走向那